SMK Negeri 3 Banjarmasin mengadakan tablik akbar dengan menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah serta Saprah Amal Baisukan Selasa 4 Oktober 2022. Tablik akbar merupakan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-58 SMK Negeri 3 Banjarmasin ini menghadirkan penceramah Habib Abdul Wahab bin Jafar Balgoid. SMK Negeri 3 Banjarmasin mengadakan tablik akbar dengan menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah serta Saprah Amal Baisukan Selasa 4 Oktober 2022. Tablik akbar yang merupakan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-58 SMK Negeri 3 Banjarmasin ini menghadirkan penceramah Habib Abdul Wahab bin Jafar Balgoid. Subuhul kamali minan nuri anhamun sallallahu ala Muhammad sallallahu ala zaidul bashar. Dalam kesempatan ini, Kepala SMK Negeri 3 Banjarmasin Muhammad Ali Muhsin SPDMM melaunching Stop Bullying One Perundungan ditandai dengan pelepasan burung merpati. Sebagai simbol pelepasan yang kita harapkan sebagai komitmen kita bersama yang telah diajarkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Sama tidak hanya di SMK 3, tetapi dimanapun berada termasuk di... Sementara itu, Habib Abdul Wahab bin Jafar Balgoid dalam tausiahnya mengajak peserta didik untuk terus meningkatkan semangat menuntut ilmu dan menjaga akhlak. Habib Abdul Wahab bin Jafar Balgoid juga mengajak seberatan yang hadir untuk meneladani sifat Rasulullah yang memiliki sifat kasih sayang wan ramah tamah terhadap seberatan makhluk Allah. Siapapun kepada makhluk apapun, ya kan? Bahkan kepada musuh sekalipun, Rasulullah tetap bersifat kasih sayang. Di dalam Al-Quran pun ada Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, tidak aku mengutus seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, tidak aku utus engkau itu kecuali menjadi rahmat, penyayang kepada umat, ya kan, bagi seluruh semesta alam. Jadi Rasulullah itu tidak dididik untuk pemarah, tidak dididik untuk membuli orang, tidak dididik untuk menyumpahi orang, ya kan. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah bersabda, innama buqistu liutammima makarimal akhlak. Aku ini, kata Nabi Muhammad, diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Kepala SMK Negeri 3 Banjarmasin Muhammad Ali Muhsin SPDMM Wahitakuni Prima TV memandahkan di launchingnya Stop Bullying One Perundungan ini bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bullying wan perundungan di kalangan peserta didik. Menurut Muhammad Ali Muhsin, ini merupakan salah satu ikhtiar wan komitmen sekolah supaya bullying wan perundungan kada sampai terjadi terhadap peserta didik, sehingga akan lahirlah peserta didik yang berakhlakul karimah. Karena dengan tidak menghapaki, tidak melakukan bullying atau perundungan itu, maka diharapkan rasa bahagia, rasa senang kepada siswa dan guru di dalam rangka menciptakan ekosistem pembelajaran yang baik, sehingga mood belajarnya menjadi baik, sehingga akhlaknya pun juga menjadi baik, belajarnya pun juga berhasil, soft skillnya, karakternya, attitude-nya baik, tapi juga diimbangi dengan hard skill, keterampilan yang dimiliki juga baik. Pak, kalau yang menghapaknya tuh bercanda gimana Pak? Ada kategori-kategori yang masuk dalam klasifikasi bullying itu tadi, termasuk bagaimana kalau itu bercanda sebatas apa candaan itu, karena justru bullying itu kadang terjadi karena candaan yang begayaan, ya kan. Tapi kalau canda-canda ringan itu tidak apa-apa, begitu.
Habib Abdul Wahab bin Ja'far Balgoij memadahkan Rasulullah SAW kadang mengajarkan kita untuk berkata-kata kasar. Peringatan untuk menjaga akhlak ini pun banyak tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Bahwa itu tidak ada mengajarkan akhlak itu akhlak yang keras, akhlak kata-kata kasar, itu tidak ada yang diajarkan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengeluarkan hadis ar-rahimun yarhamukumur rahman yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Bahkan di hadis yang lain Nabi bersabda innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Bahkan ada hadis lain Rasulullah bersabda bu'itsu mu'alliman la la'anan. Aku ini diutus sebagai pengajar, sebagai pendidik, bukan diutus untuk bersumpah, untuk membuli orang, untuk menghapak orang, bahasa Banjarnya, ya kan. Nah, di hadis yang pertama tadi Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita, ujar Nabi, orang yang bersifat kasih sayang pasti disayangi Allah Ta'ala. Jadi orang yang bersifat kasih sayang itu tanda Allah Ta'ala menyayangi orang itu. Artinya sebaliknya, kalau orang itu kadang bersifat kasih sayang, tanda orang itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin hanya pendapat kita. Oke, masih.